warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Rifda Aldaofaira dapat menjumpai Anda dalam program Halo Dokter ya. Program ini membahas mengenai topik-topik kesehatan tentunya dan juga bersama narasumber dokter maupun para profesional di bidang medis tentunya. Topik kita hari ini mungkin agak berbeda ya dari episode-episode Halo Dokter sebelumnya karena biasanya kita membahas mengenai satu penyakit ya, khusus satu penyakit. Namun hari ini kita akan berfokus pada menjelajahi juga dunia medis yang penuh dengan inovasi dan juga teknologi yang semakin canggih karena tema kita hari ini adalah pemeriksaan diagnostik canggih nih. Kita akan berbincang ya mengenai tema kita tersebut dengan dua narasumber. Nah biasanya juga satu narasumber nih ya, tapi hari ini kita datangkan dua narasumber dari RSUD Siti Fatimah, Provinsi Sumatera Selatan. Yang pertama kita perkenalkan ada Dr. Linda Sofrianti Marsia selaku Kepala Bidang Pelayanan Penunjang RSUD Siti Penunjang di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ya. Dr. Linda, selamat datang. Selamat Dr. Linda. datang. Penunjang medik ya berarti ya Dr. Linda ya. Bidang Pelayanan Penunjang Medik. Oke, selamat datang Dr. Linda. Dan juga narasumber kita nih ada juga dokter cantik ya. Ada Dr. Siti Fatimah Az-Zahra, spesialis radiologi konsultan MSC. Selamat datang juga dokter. Panggilannya berarti dokter Dokter Sarah. Sarah ya, berarti bukan dokter Siti Fatimah atau dokter Az-Zahra bukan ya, dokter Sarah gitu ya. Oke, dua narasumber cantik kita ya, kita akan berbincang mengenai pemeriksaan diagnostik canggih. Namun mungkin kita juga mengingatkan dulu ya kepada pemirsa dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar tema kita hari ini ya, bisa langsung saja telepon ke 0711 311 454 ataupun juga bisa di WhatsApp ya. Jangan khawatir kalau misalnya nggak ada pulsa ya dokter ya. Bisa WhatsApp saja ke nomor 0823 1198 1790. Baik nih, mungkin pertanyaan pertama ke Dokter Linda dulu ya mungkin ya dokter. Ini kan bidang penunjang medik ya, pelayanan bidang penunjang medik. Ini hubungannya nih dengan pemeriksaan diagnostik canggih itu seperti apa sih dokter? Ya, baik. Saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik di RSUD Siti Fatimah, Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik ini membawahi ada beberapa instalasi. Pertama instalasi radiologi, pemeriksaan radiologi diagnostik untuk diagnostik, kemudian pemeriksaan laboratorium, instalasi laboratorium, kemudian juga ada pemeriksaan rehabilitasi medik, kemudian juga ada instalasi CSSD, kemudian juga ada instalasi gizi, dan terakhir instalasi farmasi. Jadi membawahi obat-obatan, melayani untuk persiapan pengadaan obat-obatan di RSUD Siti Fatimah. Okay. Jadi hubungan saya dengan instalasi radiologi, saya di atasnya instalasi yang menaungi untuk instalasi radiologi. Jadi sebagai Kepala Bidang Penunjang Medik mengkoordinir, menyiapkan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan untuk menyiapkan MHP ataupun alat-alat kesehatan di bidang radiologi. Oke, itu dia tadi dari tugas dari pelayanan penunjang ya. Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik. Berarti memang alat-alatnya gitu itu dipersiapkan dari divisi Dokter Linda gitu ya. Di bidang pelayanan penunjang medik. Oke. Terus kalau kita ke Dokter Sarah nih, berarti kan radiologi tadi di bawahnya tadi pelayanan medik gitu ya, penunjang pelayanan medik ya. Berarti memang kalau misalnya ya kita membutuhkan alat-alat, berarti Dokter Sarah memintanya ke Dokter Linda gitu ya? Melewati Kepala Bidang Penunjang Medik. Oke, berarti memang saling kerjasama ya antara Dokter Linda sama Dokter Sarah ya. Nah, mungkin kita masuk juga ke ini ya, tema kita ya, pemeriksaan diagnostik canggih. Nah, ini yang dimaksud dengan pemeriksaan diagnostik canggih ini seperti apa sih dokter? Apakah memang alat-alatnya semakin canggih atau pemeriksaannya semakin cepat atau seperti apa nih? Mungkin dokter Sarah silakan dokter. Ya, mungkin sesuai dengan topiknya ya, pemeriksaan canggih ya benar memang dia semakin canggih, alatnya juga semakin terkini. Jadi efektivitas dari pemeriksaannya juga semakin tinggi. Efektivitas semakin tinggi itu jadi dia akurasi, lebih akurat pemeriksaannya itu.
pemeriksaan semakin akurat, jadi penyakitnya ketahuannya lebih cepat. Seperti itu. Karena memang menunjang untuk dokter mendiagnosis suatu penyakit gitu ya. Betul. Oke, terus ini nih, kalau canggih kan berarti lawan katanya nih perbedaannya dengan tradisional atau yang sederhana gitu ya dok ya. Ini perbedaannya mungkin untuk pemeriksaan yang canggih ini dengan yang sederhana atau tradisional itu seperti apa nih dokter? Kalau untuk pemeriksaan yang sederhana, mungkin kita ambil contohnya pemeriksaan ronsen toraks ya, itu sudah sangat umum dikenal banyak orang. Itu dilakukan di tahap pertama. Apabila di tahap pertama ternyata belum tuntas, jadi penyakitnya belum ketahuan apa, kita lanjut ke pemeriksaan lanjutan atau yang canggih ini, gitu. Itu jadi ada step by stepnya. Gitu. Jadi semuanya kepakai tergantung sesuai indikasi dari penyakit itu sendiri. Nah, terkait juga ya, kita ke dokter Linda ya, terkait dengan pertanyaan tadi nih dokter. Kalau misalnya kan biasanya pasien ke dokter dulu ya, dokter awal gitu ya. Terus dilihat dulu kira-kira penyakitnya apa. Dari sekian tadi yang dokter sebutkan ya, yang di bawah penunjang medik tadi ya, apakah memang harus digunakan semua nih dokter atau ada tergantung nih yang mana saja yang digunakan, seperti apa? Untuk pemeriksaan penunjang biasanya itu diminta dari dokter yang memeriksa. Jadi tidak semua pemeriksaan radiologi itu harus dilakukan oleh pasien. Jadi apa penyakitnya, diagnosanya apa, nah itu nanti dokter yang memeriksa meminta untuk dilakukan pemeriksaan penunjang. Misalnya mau minta USG, dilakukanlah USG. Jadi tidak semua penyakit itu harus diperiksa dengan alat-alat gitu. Jadi kalau dokter pemeriksanya cukup dengan pemeriksaan USG sudah cukup gitu. Jadi tidak harus dipakai semua alat pemeriksaan di radiologi. Jadi tergantung pemeriksaan atau tergantung diagnosa dari dokter. Jadi tidak harus semuanya digunakan ya dokter ya. Tapi tadi tergantung dari dokternya meminta untuk apa tergantung gitu ya. Diagnosanya pasien apa ya. Jadi baru nanti dokternya meminta ke dokter Linda untuk mungkin menyiapkan gitu ya. Mungkin tidak ke saya, tapi langsung ke bagian radiologi. Ada surat pengantar dari dokter pemeriksa yang ke bagian radiologi. Nanti dokter Sarah yang melakukan pemeriksaan tersebut. Nah, kalau penyakit, mendiagnosa penyakit ya dokter ya, berarti bisa nggak sih bermanfaat menjadi kita bisa tahu nih penyakit di dalam diri kita itu sedini mungkin, itu bisa salah satu manfaatnya juga bisa ya? Iya betul, kalau itu kita biasanya dilakukan di MCU ya, atau medical check up. Jadi untuk mengetahui apakah kita ada penyakit tersebut walaupun belum ada gejalanya, seperti itu. Itu yang biasa dilakukan di medical check up. Salah satu isi dari medical check up itu sendiri juga ada pemeriksaan radiologis seperti fototoraks atau USG perut kayak gitu. Jadi sebelum ada penyakitnya sudah ketahuan duluan kayak gitu. Oke, ngomong-ngomong medical check up ya, biasanya kita kalau orang awam gitu ya cenderung males gitu ya dokter ya untuk medical check up ya. Tapi seharusnya itu memang kita harus ya medical check up ya, atau misalnya ada beberapa waktunya, berapa lama kita harus med check gitu atau seperti apa? Silakan dokter. Saya? Silakan. Di usia mungkin di atas 30 tahunan itu baiknya memang melakukan medical check up tidak tiap bulan, tapi anual, tapi per tahun. Seperti itu. Kalau untuk perempuan juga di atas 40 tahun itu baiknya medical check up, mamografi, pemeriksaan payudara. Pap smear, dan juga pap smear. Betul. Berarti kalau medical check up tadi ya lebih ke radiologi, terus cek lab gitu juga ya dokter ya. Termasuk itu. Termasuk di dalamnya. Jadi tapi memang medical check up juga ada level-levelnya ya, kelengkapannya gitu ya. Jadi mungkin ada yang lebih komprehensif lagi bisa dilihat, mungkin alat-alatnya juga akan lebih banyak lagi gitu ya. Oke, kalau begitu terus juga ini apakah ini kita harus datang nih kalau misalnya kita pemeriksaan itu ya, apakah kita memang harus datang nih ke rumah sakit atau bisa nggak sih kalau kita misalnya kita via telepon atau video call dulu misalnya untuk kita cari tahu gitu dok, atau seperti apa dok? Kalau di RSUD Siti Fatimah kita bisa melakukan pemeriksaan itu di luar RSUD Siti Fatimah karena kita bisa melakukan pemeriksaan on-site namanya. Jadi kami punya alat yang bisa dibawa
untuk ke luar. Jadi seperti X-ray yang mobile, kemudian juga untuk pemeriksaan laboratorium kita bisa mengirim staf kita, analis kita untuk keluar. Nanti hasilnya kita tinggal memberitahukan kepada pasien gitu. Jadi tidak harus, kalau untuk pemeriksaan yang ringan ya, ronsen torak itu kita bisa mengirim staf kita ataupun kita bisa datang ke tempat yang meminta untuk melakukan pemeriksaan. Tapi kalau untuk pemeriksaan yang CT scan, MRI ya dok ya, itu harus ke RSUD Siti Fatimah karena alatnya tidak mungkin kita bawa keluar. Berarti memang ada yang bisa untuk dibawa onsite, itu berarti kalau kita di rumah bisa dok ya, atau seperti apa? Bisa kalau memang pasiennya mau kita datang, tapi itu tadi pemeriksaannya hanya terbatas yang ringan, tidak yang ke CT scan, tidak ke MRI, jadi hanya cukup ronsen torak, ronsen atau pemeriksaan laboratorium seperti darah rutin saja, mungkin itu. Kalau untuk pemeriksaan yang lebih lengkap harus ke RSUD Siti Fatimah. Oke, bisa mungkin dicek awal di rumah dulu bisa ya dok ya. Nanti kalau misalnya mungkin ada indikasi yang lebih parah lagi ya wajib ke dokter. Ke rumah sakit. Untuk cek tadi ya, cek yang lebih lengkap tadi mungkin CT scan atau dan lain-lain gitu ya. Oke, nah terus juga ini dok, ini kan tentang temanya pemeriksaan diagnostik canggih gitu ya. Apakah perkembangannya itu memang beberapa tahun belakangan ini atau memang sudah mulai dari semenjak COVID atau sebelum COVID atau seperti apa dok perkembangan dari alat-alat yang semakin canggih ini? Baik, nanti mungkin dokter Sarah nambahin. RSUD Siti Fatimah itu sudah punya alat canggih itu dari awal berdiri. Jadi dari awal 2018, 2019 tuh kita sudah lengkap, ada alat radiologi X-ray, kemudian ada alat USG, CT scan, kita semuanya sudah ada waktu itu. Nah, tambah tahun berkembang dan meningkat, kita melakukan usulan ya dokter Sarah, karena peningkatan jumlah pasien, kemudian juga ada COVID, jadi kita selalu berkembang, jadi menambah alat-alat yang canggih seperti MRI, kita punya MRI 3 Tesla, kemudian juga kita sekarang sudah ada mamografi ya dok, kemudian juga ada fluoroskopi kita juga sudah ada, lengkap deh sudah, pokoknya Siti Fatimah dengan alat-alat yang canggih sudah tercukupi. Mungkin nanti ada nambah lagi untuk radioterapi, tetapi itu belum kita lakukan karena masih dalam proses untuk radioterapi ya dok. Ya, apa alatnya dok? Alat radioterapi? Linak, ya. Mungkin itu nanti ke depannya kita akan menambah pemeriksaan radioterapi. Oke, mungkin dokter Sarah nambahin. Silakan dokter. Mungkin ada tambahan. Kalau untuk sudah lengkap sih tadi mungkin dengan yang belum disebut pemeriksaan gigi ya. Panoramik. Pemeriksaan gigi panoramik, cephalometri dengan 3D yang salah satu alat yang canggih di Palembang itu punya di RSUD Siti Fatimah. Oke, berarti jangan takut ya kalau ke RSUD Siti Fatimah itu alat-alatnya sudah canggih dan juga tadi kita menunggu juga alat-alat tambahannya ya dokter ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ya dokter Linda, dokter Sarah ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini, Halo Dokter akan segera kembali. Kebudayaan agraris yang selaras dengan alam diekspresikan dalam alunan nyanyian yang diiringi petikan gitar tunggal khas Sumatera Selatan. Saksikan kesenian musik tradisional yang tak lekang oleh zaman di program Batang Hari 9. Setiap hari Senin dan Kamis pukul 13 waktu Indonesia Barat, Selasa pukul 10:30 waktu Indonesia Barat, serta Sabtu dan Minggu pukul 16:30 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan.
Temukan kekuatan dalam gerakan, keindahan dalam kompetisi, dan kemenangan dalam setiap langkah dari atlet-atlet berprestasi Sumatera Selatan. TVRI Sport hadir setiap Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat, Jumat sampai Minggu pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, hanya di TVRI Sumatera Selatan. Marilah kita berpantun, Kejeramba karang ngejer layangan. Layangan nyampak pucuk nampan. Penonton, Bapak Ibu sekalian. Pacai. Ketemu lagi dengan Cek Ridwan. Pergi ke pasar nak beli gula, baliknya mampir ke Kalidoni. Jangan kamu ngaku wong kita galo kalau belum nonton acara yang siko ini. Ajak kawan-kawan. Pacar. Assalamualaikum kami ucapkan. Ya. Payah bukan ya. Pantun yang bersahut-sahut cuma ado di Gayung Bersambut. Setiap hari Jumat pukul 20 waktu Indonesia Barat di TVRI Sumatera Selatan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Halo Dokter. Ya, dan kita masih berbincang mengenai tema kita hari ini, yaitu pemeriksaan diagnostik canggih bersama dua narasumber kita di sini. Ada Dr. Siti Fatimah Az-Zahra, spesialis radiologi, konsultan MSc, ya spesialis radiologi ya, atau dipanggil Dokter Sarah, dan juga dengan Dr. Linda Sofrianti Mars selaku Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ya. Dan juga kami tentunya masih mengajak ya untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bergabung bersama kami, ingin bertanya seputar pemeriksaan yang semakin canggih ini ya Dok ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa ke WhatsApp 0823 1198 1790. Oke, mungkin kita tadi kan juga di segmen awal ya, di segmen pertama kita membahas tentang medical check up ya dokter ya. Tadi kan mungkin kalau ke rumah berarti bisa atau tidak ya berarti ya kalau ke rumah belum bisa karena kita perlu perlindungan untuk sinar radioterapi radiologinya. Mungkin tapi untuk ke kantor mungkin kita bisa karena kita sudah bisa melayani on-site ke kantor-kantor. Kemudian juga ke perusahaan-perusahaan kita sudah sering melakukan on-site, jadi pemeriksaan MCU yang tidak harus di rumah sakit gitu. Berarti bisa misalnya ini yang nonton dari perusahaan A misalnya ya, yang mau medical check up juga bisa langsung kontak aja ya di RSUD Siti Fatimah. Bisa langsung meluncur ya dok ya ke perusahaan atau organisasi atau kantor dari pemirsa Halo Dokter nih. Oke, kita lanjut mungkin ke teknologi yang digunakan kali ya, mungkin apa saja teknologi yang digunakan di pemeriksaan diagnostik canggih ini, mungkin ke Dokter Sarah ya, mungkin apa saja nih dok teknologi yang digunakan? Untuk di radiologi di RSUD Siti Fatimah sekarang, mulai dari yang paling sederhana kita ada X-ray konvensional yang pasti sudah banyak yang tahu, kemudian kita ada USG, lalu kita juga ada fluoroskopi, lalu kita naik kelas lagi kita ada CT scan. Lalu yang paling high end-nya itu MRI yang 3 Tesla gitu. Itu untuk dan juga yang paling baru dan mungkin penting untuk perempuan-perempuan itu kita ada X-ray mamografi. Mamografi berarti untuk payudara gitu ya. Oke, berarti memang harus aware gitu ya dok ya. Kita juga di sini untuk mengedukasi, untuk aware para mungkin khususnya juga wanita tadi ya, karena juga ada alat terbaru dari RSUD Siti Fatimah untuk berarti mengecek ya, memeriksa payudara dari para perempuan gitu ya. Betul. Karena mungkin kasus kanker payudara yang meningkat mungkin ya dok ya.
Oke, nah terus ini dok, berarti kan kalau kita identik ya kata radiologi gitu ya, identik dengan radiasi nih dok ya. Nih apakah memang dari alat-alat tersebut semuanya memang mengandung radiasi atau ada yang nggak mengandung radiasi dok? Jadi kita ada 3, ada yang alat dengan radiasi seperti CT scan, X-ray, mamografi itu radiasi. Ada yang dengan gelombang suara, itu USG yang biasa dipakai oleh ibu hamil ya, itu tanpa radiasi. Kemudian ada dengan menggunakan magnet, yaitu dengan MRI. Jadi tidak semuanya radiasi, tidak semuanya radiasi X-ray. Kayak gitu. Nah, itu dia tadi, apakah ini mitos atau fakta ya dok? Ya memang radiasi itu kadang tuh banyak yang bilang kalau memang memicu kanker atau memicu penyakit-penyakit lain. Jadi seperti apa nih dokter? Oke, jadi itu fakta yang harus diluruskan ya. Jadi yang namanya radiasi itu memang ada efeknya, ada efek stokastik dan deterministik. Versi simpelnya, dengan dosis tertentu itu bisa membahayakan. Tapi karena itu di rumah sakit kita menggunakan dosis yang secukupnya, yang paling aman untuk pasien. Itu yang bisa kita hindari. Itu yang efek deterministik yang bisa kita hindari. Jadi semua radiasi, semua ronsen, semua pemeriksaan kita gunakan dengan dosis yang aman untuk pasien, seperti itu. Tapi kalau untuk yang efek stokastik itu memang efek yang kita tidak tahu, seperti itu. Baik, jadi sebenarnya memang fakta tapi harus diluruskan. Diluruskan ya dok ya. Gitu. Karena memang pasti dokter itu tahu yang terbaik gitu ya. Betul. Untuk sang pasien gitu ya. Oke, mungkin ke dokter Linda juga ya. Tadi dari sekian banyak mungkin ya tadi alat-alatnya gitu ya atau teknologi yang digunakan. Kalau yang banyak di request sama pasien gitu kan ada ya kalau misalnya kita minta dulu, biasa banyak ya case-nya kayak gitu ya dok ya, kita minta dong di ronsen gitu ya. Itu biasanya paling sering di request sama pasien tuh apa sih? Di samping kita memang harus pemeriksaan dokter terlebih dahulu gitu ya. Kalau pengalaman kami di RSUD Siti Fatimah yang paling banyak itu biasanya USG ya dok. Rata-rata pasien itu maunya USG karena mau tahu isi apa sih dalam ada sakit apa gitu loh dalam perutnya, biasanya gitu. Pengalaman saya memang rata-rata pasien mintanya USG sama ronsen torak, ronsen dada gitu. Itu yang paling sering dari pasien yang datang ke RSUD Siti Fatimah tanpa adanya diagnosa dari dokter gitu. Tapi harusnya ya sebaiknya kalau mau melakukan pemeriksaan penunjang ataupun pemeriksaan radiologi itu harus ada pengantar dari dokter yang melakukan pemeriksaan. Gitu. Ya dok, tidak bisa langsung permintaan pasien tuh nggak bisa. Ya. Jadi memang kita bolehlah request, tapi balik lagi kita harus mendengarkan apa kata dokter gitu. Harus ya, ada dok, indikasi ya dok. Betul. Ada indikasi. Harus ada indikasi. Gitu. Harus ada indikasi. Memang kita mungkin menjurus untuk ke suatu penyakit gitu ya. Apa, gitu. Oke. Jadi kalau bisa ya untuk pemirsa ya kita jangan request dulu. Betul. Ya, kita dengarkan dulu saran dari dokter, diagnosa awal dari dokter seperti apa gitu ya. Karena harus ada fungsinya melakukan pemeriksaan itu. Gitu. Betul, harus sudah ada alat ini fungsinya ini gitu ya. Betul. Tidak bisa request sembarang request gitu ya dokter ya. Oke, nah tadi ke dokter Sarah ya. Kalau misalnya tadi kan juga misalnya untuk pengecekan payudara juga ada mamografi ya gitu ya. Nah tapi kalau misalnya nih ya perempuannya sedang hamil gitu ya, itu apakah bahaya gitu kan? Tadi juga ada radiasinya gitu ya. Itu seperti apa dokter Sarah? Oke, untuk pasien yang hamil dilakukan pemeriksaan radiologi itu tentu saja dihindari. Namun akan tetap dilakukan apabila fungsinya lebih penting daripada menghindarinya. Jadi contoh mungkin lebih gampang, pasien hamil yang ternyata kecelakaan. Kita harus melakukan pemeriksaan dengan X-ray untuk menyelamatkan nyawa ibu. Seperti itu. Jadi kita tetap menggunakan proteksi, kita ada namanya apron timbal, itu untuk menghindari bagian yang ada bayinya, bagian perut itu kita tutup dengan apron tersebut. Lalu kita tetap lakukan pemeriksaan X-ray tersebut, misalnya diperlukan X-ray dada, kita tetap X-ray dadanya, tapi bagian perutnya kita tutup dengan apron. Jadi kita gunakan proteksi untuk bayi. Tapi kalau tidak diperlukan, sebaiknya dihindari untuk ibu hamil. Maka dari itu untuk pasien yang memang akan melakukan pemeriksaan radiologi,
harusnya memberitahu ke petugas statusnya sedang hamil atau tidak hamil seperti itu. Oke. Atau bisa dulu menunggu sampai melahirkan, itu bisa juga, atau lebih baik dilakukan tindakan segera, atau tergantung nih kondisinya? Tergantung kondisi dari pasiennya itu sendiri. Tergantung ya berarti betul. ya. Oke. Nah tadi ke Dokter Linda tadi kan juga banyak yang di request pasien apa ya. Tapi kalau untuk kebutuhan nih sekarang di lapangan gitu ya, untuk tren mungkin penyakit yang paling banyak diderita oleh masyarakat gitu ya. Terus alat yang paling sering digunakan nih beberapa tahun belakangan ini apa sih, Dokter? Mungkin Dokter Sarah yang Oke, silahkan lebih Dokter Sarah. paham. Untuk berapa tahun terakhir, seperti yang kita tahu ada COVID, jadi X-ray itu paling tinggi penggunaannya. Setelah COVID berlalu, yang muncul ke permukaan itu juga adalah pasien-pasien TBC. Pasien-pasien TBC mulai ke permukaan lagi, dan juga karena ada program dari pemerintah, RSUD Siti Fatimah juga bekerja sama dengan program pemerintah untuk memberantas TBC paru terutama. Jadi kita menggunakan alat yang paling sering digunakan adalah X-ray dan juga CT scan untuk pasien-pasien TBC itu tadi. Oke, berarti itu tadi paling banyak CT scan karena juga paling banyak sekarang penyakitnya juga TBC gitu ya, Dok ya. Oke, jadi itu mungkin untuk kesadaran juga ya pemirsa, mungkin yang sudah ada gejala-gejala atau tanda-tanda TBC gitu ya, bisa langsung diperiksa gitu ya, Dokter Sarah, Dokter Linda ya. Segera ke RSUD Siti Fatimah. Oke, kita akan lanjut ke segmen berikutnya, Dokter Linda, Dokter Sarah. Namun kita iklan terlebih dahulu ya, kita jeda ya. Kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Halo Dokter akan segera kembali. Jantung bagian kiri, bilik kiri itu adalah dia memompakan darah ke seluruh tubuh yang mencukupin suplai oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh. Membahas isu-isu aktual, mengedukasi, serta menjawab berbagai persoalan seputar kesehatan dengan menghadirkan dokter-dokter ahli di bidangnya. Ibu hamil usia trimester 3. Trimester 3 ini mungkin 3 bulan terakhir. Jadi dari 7 sampai 9 bulan. Ikuti dialog interaktif Halo Dokter setiap hari Rabu pukul 17 waktu Indonesia Barat dan Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di TVRI Sumatera Selatan. Keluarga Indonesia, sudah saatnya kita cerdas memilih tontonan yang tepat untuk anak. Karena tontonan yang ramah anak sangat penting untuk membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. TVRI menghadirkan program-program tayangan yang edukatif dan aman untuk buah hati kita. Ayo ke museum. Buah hatiku sayang. Kami, anak-anak desa, hidup dari lontar. Seru-seru kan acaranya? Seru banget! Teman-teman jangan lupa nonton TVRI ya. Dan pastinya ramah untuk anak. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo Dokter ya, suatu program yang menyajikan tentang isu-isu kesehatan, dan kali ini dengan tema pemeriksaan diagnostik canggih ya, dengan dua narasumber kita. Di sini ada Dokter Sarah, spesialis radiologi, dan Dokter Linda ya, selaku Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik di RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. Dan juga kami ingin mengingatkan lagi ya untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada yang ingin bertanya ya, mungkin ingin konsultasi, tanya dulu ya sebelum datang ke RSUD Siti Fatimah ya, bisa langsung saja telepon ke 0711311454 ataupun bisa di WhatsApp
di 0823 1198 1790. Oke, mungkin ke Dokter Sarah terlebih dahulu ya dok ya. Tadi kan juga banyak disebutkan juga banyak kebutuhan untuk MRI gitu ya, atau CT scan, ronsen itu banyak ya untuk kebutuhan tersebut. Tapi bisa nggak mungkin dijabarin ya dokter ya satu-satu, mungkin kalau MRI itu cocoknya untuk penyakit apa sih? Mungkin pemirsa ya dimanapun berada, pemirsa Halo Dokter mungkin yang ingin datang ke RSUD biar nggak bingung lagi nih gitu ya untuk menentukan mungkin dokter spesialis apa gitu ya, mungkin apakah langsung ke radiologi seperti itu dok, mungkin alat-alatnya dengan penyakitnya itu hubungannya seperti apa? Jadi MRI itu sendiri merupakan salah satu alat yang dimiliki oleh radiologi di RSUD Siti Fatimah. MRI itu pemeriksaannya tidak menggunakan radiasi, jadi aman untuk ibu hamil ataupun bayi. Itu keunggulan MRI. Lalu MRI itu sendiri bagus untuk jaringan lunak. Jadi kalau misalnya yang sudah pernah ronsen pasti tahu, itu yang kelihatan hitam putih atau tulangnya. Sedangkan kalau MRI itu kita bisa ngelihat lemaknya, organ-organnya itu dengan lebih jelas dibandingkan dengan menggunakan ronsen biasa seperti itu. Lalu juga contohnya lagi nih, yang paling sering itu kan kalau orang-orang yang sering olahraga tiba-tiba cedera lutut, cedera ankle, itu pemeriksaan paling bagus itu dengan menggunakan MRI. Begitu. Jadi biar kelihatan jelas mana sih yang katanya ada robek tuh, nah itu dengan menggunakan MRI itu tadi. Sama kita sudah pemeriksaan MRI jantung ya dok? Betul, di RSUD Siti Fatimah kita juga sudah mulai menerima pelayanan untuk MRI jantung. Kayaknya pertama ya? Ya, pertama di Sumatera Selatan. Oke, pertama di Sumatera Selatan loh pemirsa ya, jadi jangan ragu ya kalau ke RSUD Siti Fatimah ya. Mungkin ada lagi tambahannya dok? Kalau ke otak bisa, MRI otak juga bisa dok? Iya, bisa. MRI otak itu juga kita bisa lakukan untuk orang dengan penyakit stroke. Seperti itu bisa kita gunakan pemeriksaannya dengan MRI, atau juga orang-orang yang mau check up. Seperti yang tadi kita sudah sebutkan di segmen sebelumnya, mungkin pasien check up bisa check up payudara, check up perut. Nah, untuk check up kepala itu dianjurkan dengan menggunakan MRI. Lagi-lagi karena dia tidak ada radiasi. Ya. Masuk paket juga ya dok? Ya, dan juga MRI kepala itu masuk ke dalam paket check up di RSUD Siti Fatimah. Seperti itu. Berarti ada paket-paketnya nih dok ya. Mungkin bisa disebutkan di spill gitu ya. Mungkin ada paket apa saja nih? Untuk paket yang paling lengkapnya, untuk radiologinya itu sendiri nanti termasuk juga MRI kepala. MRI kepala di sini selain ngelihat otaknya, kita ngelihat juga pembuluh darah di dalam otaknya. Lalu untuk CT scan jantung, ya itu termasuk di dalam paket yang paling lengkapnya. Radiologisnya 2 itu. Gitu. Dengan USG. USG dan fototoraks itu tentu ya sudah wajib ya, template. Ya. Oke, itu tadi ya pemirsa ya. Jadi informasinya kalau bisa dicatat ya dokter ya. Mungkin nanti bisa ditanyakan lebih lanjut juga kalau misalnya ke RSUD Siti Fatimah ya. Oke, nah ini juga dok, kalau misalnya tadi kan langsung canggih ya dok ya, kita berbicara tentang misalnya MRI yang canggih gitu loh. Tapi apakah misalnya kalau pasien datang gitu ya, apakah kalau dari dokter nih gimana waktu menentukan kalau misalnya kita pakai alat yang canggih atau kita pakai alat yang lebih sederhana, itu seperti apa dokter Sarah? Oke, ini balik lagi dengan alur penata laksanaan dari penyakit itu sendiri. Contoh, ada beberapa penyakit yang cukup kita lihat diagnostiknya dengan ronsen saja. Ada yang cukup seperti itu. Tapi ada juga beberapa penyakit yang tidak cukup untuk ronsen saja. Jadi kita lanjutkan dengan CT scan, atau kita lanjutkan dengan USG, atau kita lanjutkan dengan MRI. Jadi balik lagi tergantung dari penyakit, tingkat keparahan penyakit itu sendiri. Seperti itu. Tapi lebih baik kalau memang mau cepat, ya harus yang pemeriksaan yang lebih canggih ya dok. Sesuai dengan penyakitnya itu tadi. Ya. Mungkin manfaat terbesarnya dok kita pakai yang canggih itu apa? Mungkin dokter Sarah silakan. Kalau untuk alat yang canggih tentu saja akurasinya lebih tinggi. Seperti itu. Akurasi lebih tinggi gunanya untuk apa? Supaya tata laksananya atau pengobatannya juga lebih tepat dari dokter yang merawatnya itu sendiri. Ini ya akurasinya pasti sudah teruji lah ya dok ya. Terus juga jadi waktunya lebih cepat, terus juga kenyamanan dari pasiennya juga ya, karena lebih cepat, nggak perlu waktu lama gitu ya dok ya. Perawatannya lebih cepat mengetahui diagnosa, terapinya kita lebih tepat, jadi lebih cepat pulang. Gitu.
Lebih cepat pulang dari rumah sakit. Iya. Tapi tadi dok ya, kalau misalnya praktek nih atau kita penerapan pemeriksaan diagnostik canggih ini di rumah sakit ya, di poli gitu ya, di polikliniknya gitu ya dok ya. Berarti kalau misalnya tadi ya terkait alur gitu ya dok ya, kalau misalnya kita datang gitu, kita pilih ke poli biasa, poli-poli yang biasa dulu juga nggak apa-apa ya, baru nanti diarahkan gitu ya, seperti apa dokter Linda? Mungkin kalau untuk pasien biasanya mereka dengan diagnosa apa atau dengan keluhan apa sudah tahu mau ke poli apa gitu, sudah tahu dia mau periksa penyakit dalam misalnya, mau ke dokter penyakit dalam dengan keluhan batuk yang sudah lama. Nah itu nanti dokter pemeriksa akan memberikan pengantar ke radiologi untuk melakukan tindakan X-ray atau foto ronsen torak. Nah itu di poli. Di poli juga bisa, jadi tidak harus dirawat inap, kita melakukan pemeriksaan radiologi. Bisa dari poli, misalnya poli penyakit dalam, poli anak, semuanya bisa. Terutama poli bedah ya dok, bedah yang paling banyak untuk pemeriksaan radiologi. Terus kalau dari klinik luar misalnya ada pasien yang sudah periksa ke dokter dari klinik luar, kemudian dari dokter tersebut memberikan surat pengantar untuk pemeriksaan MRI misalnya, itu tinggal bawa surat pengantar dari dokter tersebut bawa ke radiologi RSUD Siti Fatimah, itu bisa dilakukan. Oke, jadi sangat mudah sebenarnya ya. Aksesnya juga kita bisa kemana saja, klinik biasa juga nggak apa-apa ya dok ya nanti. Asal ada surat pengantar dari dokter yang memeriksa. Jadi kalau ada surat pengantar untuk dilakukan tindakan radiologi bisa langsung ke instalasi radiologi. Oke, jadi sangat mudah tadi ya. Juga waktunya tadi kalau misalnya pakai alat canggih juga akan semakin cepat. Jadi nggak lama-lama gitu ya untuk pasien, jangan khawatir gitu ya. Kemudian juga waktu kita 24 jam. Oke, dicatat 24 jam ya. Jadi kalau tiba-tiba jam 1 malam gitu ke RSUD Siti Fatimah, silahkan ya dok ya. Standby 24 jam. Oke, ini dok, kalau misalnya kita nih, kalau misalnya sebagai pasien ya, misalnya kita lagi dirawat inap, terus pengen untuk misalnya cek gitu ya di radiologi, itu seperti apa nih? Kan kita lagi nggak bisa bergerak gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain, itu bisa nggak? Gimana nih kalau prosesnya? Untuk pasien dirawat inap, ternyata dibutuhkan untuk pemeriksaan radiologi, ada dua, satu pasien yang dibawa ke instalasi radiologi, atau kalau misalnya pasien yang nggak bisa dibawa, nanti radiologi yang datang ke sana, ke ruangan. Kita ada alat X-ray mobile, jadi untuk pasien-pasien, terutama pasien-pasien ICU, bayi-bayi NICU, bayi-bayi kecil yang nggak bisa dibawa, itu nanti kita yang datang. Alatnya yang naik ke atas, radiologi yang datang ke ruangan. Tadi jangan khawatir ya kalau misalnya ibu-ibunya gitu ya yang punya anak di NICU gitu ya, jangan khawatir kalau misalnya ada kenapa-kenapa karena langsung meluncur ya. Mungkin pindah lantai aja kali ya. Kita langsung naik ke atas gitu ya. Nah, oke, kalau misalnya ini juga ya pemeriksaan diagnostik canggih ini, apakah memang diperuntukkan untuk kita untuk diagnosa awal saja nih dok? Atau memang kalau misal untuk mendorong penyembuhan suatu penyakit bisa nggak sih sebenarnya? Balik lagi karena mengikuti alur dari pemeriksaan suatu penyakit, semisal diperlukan di alur penyakit itu sendiri memerlukan pemeriksaan diagnostik radiologi, itu akan membantu untuk pelaksanaan penyembuhan dari pasien itu sendiri. Nah, itu berarti bisa ya. Kalau misalnya ada contoh kasusnya nih dok, kalau misalnya pemeriksaan diagnostik canggih gitu ya berhasil mengubah hasil perawatannya tuh, misalnya dari yang kurang baik jadi baik, itu banyak berarti ya dok ya. Mungkin bisa diceritakan nih contoh kasusnya dok. Ya mungkin contoh kasus seperti ada pasien ternyata dia vertigo misalnya. Selama ini nggak tahu vertigonya kok nggak sembuh-sembuh, makan obat nggak sembuh. Ternyata setelah dilakukan pemeriksaan MRI, oh ternyata ada keluhannya di sebelah sini nih, itu di batang otaknya nih misalnya itu. Itu kan si dokter yang memberikan pengantar seperti dokter saraf, itu kan jadi tahu, oh penyakitnya di sini, artinya diobati dengan ini, seperti itu. Itu kan memberikan perbedaan yang signifikan ya untuk pasien. Sangat membantu dok, itu berarti sangat membantu ya dok. Iya, sangat membantu sekali. Jadi memang bisa membantu untuk penyembuhan dari pasien ya, sangat bisa membantu ya. Jadi bukan hanya diagnosa awal saja, tapi juga di proses-prosesnya juga bisa membantu penyembuhan dari pasien gitu ya. Nah, ini apakah juga nih, ini apakah mitos atau fakta juga ya dok ya? Kalau menggunakan pemeriksaan diagnostik canggih ini bisa menurunkan biaya perawatannya nih?
Gimana nih? Apakah bisa nih kita menurunkan biaya perawatan dari suatu penyakit dengan menggunakan teknologi canggih ini nih? Mungkin gini dok, mungkin maksudnya dengan pemeriksaan canggih atau pemeriksaan yang tepat, jadi untuk mendiagnosa penyakit itu sangat cepat, kemudian juga terapinya tepat, nah itu jadi menyebabkan pembiayaannya juga lebih ringan gitu, tidak lama dirawat. Jadi setelah dokternya tahu, oh ini harus di MRI atau harus di USG, jadi dokternya langsung. Jadi pada saat pemeriksaan itu dapatlah hasil, bisa langsung diterapi, jadi pengobatan tidak lama. Jadi biaya untuk di rumah sakit jadi berkurang. Berarti fakta ya dokter ya. Jadi jangan khawatir terhadap biaya ya. Tadi kalau misalnya dari klinik ya, atau misalnya dari kita dokter biasa kan bisa, berarti bisa pakai BPJS juga ya dokter ya? Untuk pemeriksaan radiologi, setiap pemeriksaan apapun di RSUD itu sudah semuanya bisa diklaim oleh BPJS. MRI pun juga bisa, CT scan, ya dok? Kalau untuk pemeriksaan radiologi benar sudah bisa menggunakan BPJS. Mungkin kalau misal dari klinik luar, apabila ingin menggunakan BPJS itu nanti ada alurnya tersendiri. Ada alur BPJS. Iya, alur BPJS. Tapi bisa, tapi dan alur BPJS. Tetap bisa. Harus ada surat-surat yang diurus gitu ya. Sesuai aturan BPJS. Oke, jadi memang harus tahu informasi-informasi betul ya. Kalau misalnya pasien misalnya ingin dirujuk gitu ya ke RSUD Siti Fatimah, itu harus tahu informasinya gitu. Sekarang kan mudah juga di Instagram RSUD Siti Fatimah juga bisa, di DM bisa ya dok ya, atau di komen juga bisa ya. Bisa sekali. WA pun bisa, telepon pun bisa. Oke, bisa. Nah kita mungkin kembali ke penyakit gitu ya. Sekarang kan juga banyak nih beberapa episode juga di Halo Dokter gitu ya. Kalau misalnya sekarang juga banyak kasus anak-anak juga banyak ya dok ya. Nah itu misalnya anak-anak yang kayak ginjal, ini kan kalau misalnya cuci darah juga termasuk di penunjang medik ya dok? Atau di pelayanan medik. Di pelayanan medik kita ya? Sudah ada HD, hemodialisa atau cuci darah, sudah ada. Berarti juga itu bisa salah satunya untuk pelayanan di RSUD Siti Fatimah gitu ya. Pelayanan berarti di bawah Dokter Linda gitu ya benar? Di bawah pelayanan medik. Pelayanan medik gitu. Jadi untuk anak-anak juga yang sekarang juga banyak ya kasusnya ya. Kasus cuci darah ya. Jadi bisa ke RSUD Fatimah juga untuk di pelayanan medik, di bawah pelayanan medik gitu ya. Dokter anak kita lengkap, kemudian juga obat-obatan juga, kemudian juga alat-alat kita juga sudah lengkap. Oke, kalau ginjal dan diabetes itu berarti bisa juga dicek radiologi atau seperti apa kalau diabetes atau ginjal nih dok? Kalau untuk diabetes kita bisa bantu juga dengan pemeriksaan USG terutama ya. USG bisa, USG bisa ataupun MRI bisa. Oke, jadi sebenarnya apa penyakitnya bisa ada solusinya gitu ya, mau dicek pakai alat yang mana gitu ya, betul ya. Memang kita harus pemeriksaannya komprehensif, jadi radiologi nggak sendirian, ada barengan dengan lab juga. Nah, untuk mendiagnosis penyakit itu yang penting kan akurat ya. Betul. Jadi sekali lagi jangan khawatir untuk melakukan pemeriksaan gitu ya. Sekarang alat-alatnya sudah canggih apalagi di RSUD Siti Fatimah. Oke, kita akan lanjutkan lagi ya dok ya. Namun setelah jeda pariwara berikut ini jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Halo Dokter. Kami menyadari perjuangan kami tak lagi mengangkat senjata. Daratnya turun, gitu ya. Melainkan tentang bagaimana meneruskan cita-cita bangsa, menciptakan generasi cerdas yang bermartabat. Kami yakin semua bisa dicapai. Berinovasi menjadi solusi, karena masa depan bangsa ini diciptakan oleh apa yang dikerjakan hari ini, bukan esok hari. Kami sadar
tak perlu menjadi yang hebat untuk membangun negeri ini, melainkan fokus mengembangkan kreativitas akan lebih berarti bagi yang menikmati. Terkadang, realita tidak semudah yang dibayangkan. Kami tak pernah menyerah pada apa yang dihadapi. Setelah ini, apakah ada pengolahan lebih lanjut lagi dari Bukan sebatas informasi, tapi tentang bagaimana mengabarkan kebenaran hari ini untuk perubahan di masa depan. Sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja, namun juga tanggung jawab kita semua. Demikian kondisi terkini kami laporkan. Siapapun dan dari manapun kami tetap pemuda Indonesia. Terima kasih Anda masih bersama kami di program Halo Dokter yang masih membahas mengenai pemeriksaan diagnostik canggih bersama dokter kita. Ada Dr. Siti Fatimah Az-Zahra, spesialis radiologi, konsultan MSc selaku spesialis radiologi di RSUD Siti Fatimah, dan juga Dr. Linda Sofrianti Mars selaku kepala bidang pelayanan penunjang medik RSUD Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan ya, bersama Dr. Sarah dan Dr. Linda ya, masih di segmen terakhir nih Dok. Untuk mungkin kita untuk tantangannya ya, untuk tantangannya tadi kan mungkin sudah manfaatnya juga ya, informasi-informasi mengenai penyakitnya gitu ya, yang bisa menggunakan alat-alat teknologi canggih ini. Kalau untuk tantangannya sendiri apa sih dokter? Mungkin siapa yang mau duluan nih? Dr. Sarah silakan Dok. Kalau di lapangan, tantangan yang menurut saya terbesar itu banyak sekali pasien atau orang di luar rumah sakit itu sanksi gitu loh, dengan kalimat, masa sih pemeriksaan bisa BPJS. Canggih itu bisa BPJS, MRI itu, atau pemeriksaan salah satu unggulan dari RSUD itu juga pemeriksaan cath lab ya, dengan menggunakan kateter, masa sih bisa pakai BPJS kayak gitu. Asal dengan alur BPJS itu bisa digunakan di RSUD Siti Fatimah. Jadi tantangannya sebenarnya cuma satu ya Dok ya, itu tadi persepsi masyarakat gitu ya tentang pemeriksaan yang canggih ini gitu ya. Itu pasti mahal kan, padahal kalau untuk diklaim oleh BPJS itu bisa. Kita bisa sesuai alur BPJS bisa kita lakukan pemeriksaan canggih. MRI, Siam itu semuanya bisa ya Dok? Oke, ya. Cath lab kita juga sudah bisa pakai BPJS. Jadi jangan takut untuk melakukan pemeriksaan kalau pakai BPJS. Di highlight, ini perlu di highlight ya dokter ya, jangan takut untuk melakukan pemeriksaan yang canggih-canggih ini ya, dengan teknologi tercanggih di RSUD Siti Fatimah, dan juga mungkin beberapa alatnya nomor satu di Sumsel mungkin ya Dok ya? Ya, MRI jantung tadi itu baru pertama di Sumatera Selatan. Oke, nah itu tadi jangan khawatir, dan juga pasti dokter-dokternya sudah profesional ya, sudah menggunakan alat-alatnya bertahun-tahun gitu ya Dok ya. Jadi tadi sekali lagi bisa menggunakan BPJS ya, sesuai alur BPJS gitu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk datang tiba-tiba taunya bayar gitu ya. Jadi bisa, tapi harus dicari dulu informasinya ya tentang BPJS ya, untuk pemirsa Halo Dokter dimanapun berada ya. Terus ini Dok, kadang juga kan kita kalau misalnya mau pemeriksaan itu, ini apa nih yang harus dipersiapkan gitu ya? Apakah kadang kan kita juga harus lepas apalah gitu ya, ataupun juga harus mempersiapkan apalah pokoknya ya. Itu apa saja sih yang harus dipersiapkan, atau juga ya apa saja yang harus kita, misalnya mental juga mungkin ya, silakan Dok, apa saja Dok? Yang pasti satu, tergantung pemeriksaannya. Saya kasih contoh aja, misalnya memang mau pemeriksaan dada, toraks, foto toraks, itu kita yang pasti jangan pakai kalung ya. Ya pakai kalung. Kalau untuk perempuan mungkin pakaian dalamnya dilepas kalau ada yang ada besi-besinya. Terus kalau misalnya mau pemeriksaan USG abdomen, itu kita pasiennya diminta untuk puasa terlebih dahulu.
Lalu juga diminta untuk tahan kencing, jangan kencing terlebih dahulu. Jadi yang paling penting apa pemeriksaannya itu harus dihubungi dulu dengan petugasnya, nanti akan diberi informasi apa perlu puasa, apa misalnya perlu lepas kalung atau perlu lepas metal. Seperti untuk pemeriksaan dengan MRI yang tadi sudah disebutkan itu menggunakan tenaga magnet. Jadi pasien-pasien itu kalau misalnya bawa kartu ATM dilepas dulu, ya. Kalau misalnya bawa jam dilepas dulu, nanti rusak barangnya. Oh gitu ya dok ya? HP juga. HP nanti rusak juga baterainya. Terus juga untuk pasien-pasien yang ada beberapa pasien yang menggunakan alat metal di badannya seperti di jantung, itu tidak boleh masuk ke dalam alat MRI. Jadi yang paling penting apa? Apakah pasien harus tahu itu semua? Enggak. Jadi pasien harus memberitahu ke petugas di radiologi. Jadi nanti akan diberikan informasi yang lengkap apa yang boleh dan tidak boleh digunakan pada saat pemeriksaan, seperti itu. Jadi ada aturannya untuk melakukan pemeriksaan. Nanti pemeriksaan apapun itu ada SOP-nya dari petugas radiologi ataupun dari dokter. Jadi tidak langsung sembarangan untuk melakukan pemeriksaan. Jadi harus ada aturan ataupun SOP yang dijelaskan langsung oleh petugas radiologi. Jadi harus hati-hati karena memakai radiasi dan magnet. Ya. Tadi komunikasi, jadi sangat perlu. Oke, berarti tadi saya kira barang-barangnya akan terdetek di fotonya, ternyata ini juga. Akan terdetek juga ya. Kalau misalnya kayak kalung, kalung terus kita foto ada HP terdetek juga. Jadi nutupin gambar. Selain terdetek di foto, tapi juga ternyata bisa hancur, bisa rusak ya dok ya. Kalau di MRI iya. Kalau di gitu. MRI ya, barangnya bisa rusak. Kan sayang ya ATM-nya jadi nggak kepake lagi. HP terutama. Jadi udah gratis pakai BPJS, tapi barang-barang yang lain malah jadi hancur gitu. Oke, kalau misalnya dari Dokter Linda juga dari Dokter Sarah, kalau melihat pemeriksaan diagnostik canggih nih ke depannya nih akan seperti apa sih? Mungkin akan semakin banyak peminatnya atau misalnya apa nih kalau dari tantangannya dan manfaatnya itu akan seperti apa ke depannya atau bisa seperti apa nih kalau dari Dokter Linda terlebih dahulu mungkin ya? Untuk ke depannya mungkin dengan pemeriksaan canggih di setiap rumah sakit ataupun terutama RSUD Siti Fatimah itu akan sangat memberikan manfaat dan juga memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa RSUD Siti Fatimah bisa melakukan memberikan diagnosa yang tepat, terapi yang cepat. Nah, jadi mungkin dengan adanya alat-alat yang canggih menjadikan RSUD Siti Fatimah sebagai pilihan masyarakat Sumatera Selatan untuk berobat. Oke, Dokter Sarah ada tambahan? Iya, pemeriksaan canggih ini kan seperti yang sudah disebutkan tadi mulai di cover ya oleh berbagai BPJS. asuransi, salah satunya juga asuransinya BPJS. Jadi dengan pemeriksaan tersebut di cover atau oleh berbagai asuransi, menurut saya pasien juga tidak khawatir lagi untuk melakukan pemeriksaan-pemeriksaan yang dibutuhkan tersebut. Gitu. Jadi kemungkinan besar ke depannya pemeriksaan canggih MRI, CT scan itu akan lebih banyak jumlahnya. Peminatnya akan makin tinggi ya. Tinggi, makanya kita juga tujuannya juga menumbuhkan atau meningkatkan kesadaran ya para pemirsa dokter gitu, masyarakat Provinsi Sumatera Selatan khususnya ya dok ya, untuk aware terhadap kesehatannya gitu ya, untuk melakukan check up ya. Check up, pemeriksaan lebih dini lagi. Jadi misalnya penyakit-penyakit yang mungkin cenderung berbahaya itu bisa dapat turun angkanya gitu ya dok ya. Dengan alat-alat canggih jadi kita lebih tepat mendiagnosa atau memberikan terapi pada masyarakat, pada pasien. Oke, ini kalau misalnya evaluasi dok, kalau misalnya evaluasi dari alat-alat tersebut ya, kalau untuk di RSUD Siti Fatimah itu adakah evaluasi rutin nih dok terhadap? Harus ada dan itu ada. Di kita ada kalibrasi namanya ya dok. Nah itu dilakukan setiap tahun. Itu harus. Kita juga ada psikawan medis ya dok untuk menilai apa radiasinya, penggunaan radiasi. Jadi untuk alat radiologi di RSUD Siti Fatimah semuanya dikalibrasi secara rutin, dicek secara rutin baik dari alatnya dan juga penggunaan yang sudah ada. Jadi supaya semua alatnya bekerja dengan baik dan aman buat pasien dan juga petugasnya. Jadi itu tadi jangan khawatir ya, ini dievaluasi rutin gitu ya oleh RSUD Siti Fatimah. Oke, dokter kita di ujung program nih ya, mungkin ada kesimpulan mungkin dari Dokter Linda terlebih dahulu, silakan dok. Ya, untuk masyarakat Sumatera Selatan, ayo kita melakukan cek ataupun
pemeriksaan kesehatan lebih awal, jadi untuk mengetahui penyakit yang ada di kita tidak terlambat. Mungkin itu saja. Oke, Dokter Sarah mungkin singkat saja, Dok. Ya, untuk semuanya mungkin jangan takut untuk melakukan pemeriksaan radiologi canggih, baik itu CT scan, MRI ataupun ronsen. Oke, terima kasih sekali lagi ya Dokter Linda, Dokter Sarah atas kehadirannya di TVRI Sumatera Selatan. Ini informasinya sangat bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, pemirsa, halo dokter, inovasi di bidang pemeriksaan diagnostik canggih ini tidak hanya membuka jalan ya bagi metode diagnosis yang lebih akurat, lebih cepat lagi, tapi juga menawarkan harapan baru untuk semua pasien ya di luar sana, di seluruh dunia, khususnya Provinsi Sumatera Selatan. Itu saja, semoga informasinya bermanfaat. Saya Rifda Aldovaira pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.